Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sijunjung. Saya Reni Mimo dari SDN 4 Marotakung sebagai pengamat. Saya Septian Prianto SE dari SMK 4 Sijunjung sebagai. Saya Kristi Derina dari SMP Negeri 21 Sijunjung sebagai koci. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kami akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Sep. Waalaikumsalam Bu Mimo. Selamat malam Pak Sep. Malam Bu Mimo. Apa kabarnya hari ini Pak Sep? Alhamdulillah Bu Mimo, sehat. Baiklah Pak Sep, pada saat pra-observasi ini nanti Pak Sep akan melakukan coaching terhadap koci. Sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak hari ini Pak Sep. Yang pertama dulu saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan pada proses coaching nanti. Baik Pak Sep, coach dan koci akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah proses coaching yang Bapak lakukan nanti sesuai dengan alur tirta, dan bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot kepada koci, dan bagaimana koci merespon dan menanggapi pertanyaan coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Pak Sep, untuk pertanyaan pertama nih Pak Sep, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching hari ini? Bu Mimo, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching hari ini yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan secara aktif, terus yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Mimo. Iya. Baiklah Pak Sep, dari kompetensi yang sudah Pak Sep sampaikan tadi, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi nih Pak Sep? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan untuk supervisi adalah Bu Mimo, itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya kepada koci Bu Mimo. Iya Pak Sep, yang terakhir nih Pak Sep, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan pada coaching kali ini Pak Sep? Indikator yang saya inginkan dari coaching hari ini, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah di dalam mengatasi permasalahannya nanti Bu Bimo. Iya, baiklah Pak Sep. Demikian dulu Pak Sep kegiatan pra-observasinya. Silakan Pak Sep melanjutkan coachingnya dengan coachingnya Pak Sep. Assalamualaikum Pak Sep. Waalaikumsalam Bu Kristi. Apa kabar hari ini Pak Sep? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Kristi. Iya Pak Sep. Kemarin saya ada WA Pak Sep. Ada yang ingin dibicarakan Pak Sep. Yo gitu. Apa tuh Bu Kristi? Gini Pak Sep, mengenai karakteristik sopan santun yang ada di sekolah saya Pak Sep. Jadi tujuannya datang itu Kristi. Apa tujuannya Kristi?
Tujuannya supaya karakteristik sopan santun siswa di sekolah saya itu menjadi lebih baik, Pak Sep. Bagus itu Dengan Bu Kristi. adanya perubahan-perubahan baru yang terjadi saat ini di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan bermasyarakat. Bagus itu Bu Kristi. Mudah-mudahan berkembang di masa sekolah itu nanti. Tapi yang menjadi ukuran keberhasilannya itu apa Bu Kristi? Untuk ukuran keberhasilannya, bagaimana siswa bisa memahami dan rekan sejawat juga bisa memahami tentang karakteristik sopan santun yang baik itu seperti apa, Pak Sep? Oh gitu ya. Dari keberhasilan seperti itu, apa yang nampak bagi Bu Kristi kesempatan atau peluangnya Bu Kristi? Kesempatannya di sini yaitu kita memberikan sosialisasi kepada murid-murid dan juga rekan sejawat, Pak Sep, tentang karakteristik sopan santun tersebut. Bagus itu Bu Kristi. Jadi tentang setiap kesempatan dan peluang itu Bu Kristi biasanya itu harus pasti ada tantangan-tantangan yang akan kita lalui Bu Kristi. Seperti apa kira-kira tantangan yang akan Ibu Kristi lalui kira-kira Bu Kristi? Tantangannya itu Pak Sep, setiap orang itu pasti ada yang memahami dan ada juga yang tidak memahami, baik itu murid maupun rekan sejawat, tentang karakteristik sopan santun yang baik itu seperti apa. Jadi di sini kita memberikan dulu pemahaman kepada mereka, Pak Sep. Gitu ya Uti. Mudah-mudahan dengan bikin matang nanti ya, karena tantangan digembleng. Tapi tentu Bu Kristi mungkin ada siasat atau solusi yang bisa menangani tantangan itu. Seperti apa kira-kiranya solusinya kira-kira Bu Kristi? Solusinya itu Pak Sep, kita meminta kolaborasi dan kerjasama antara seluruh warga sekolah dan juga orang tua wali murid untuk menciptakan karakter yang baik itu Pak Sep. Jadi ada kesempatan, ada tantangan, dan ada solusinya. Kira-kira kalau kita lakukan sekarang ini, apa langkah atau rencana yang pertama sekali Ibu Kristi lakukan, Bu Kristi? Yang pertama rencananya itu Pak Sep, kita memberikan sosialisasi kepada orang tua dan juga seluruh rekan sejawat dan juga murid yang ada di sekolah tentang karakteristik sopan santun yang baik. Kita berikan beberapa poster atau video-video dari berbagai sumber yang bisa menjadi pencerahan bagi mereka dan bisa mereka pahami. Jika meminta kepada rekan sejawat berbagi praktik tentang pemahaman karakter sopan santun yang baik itu, Pak Sep. Kalau kita ukur secara ketercapaian, Bu Kristi, apa kira-kira yang menjadi landasan atau standar bagi Bu Kristi untuk tercapainya nanti, Bu Kristi? Sebagai landasan bagi saya untuk melihat ketercapaiannya, siswa dan guru di sekolah itu karakteristik sopan santun yang baik itu seperti apa, dan dapat kita lihat dari implementasinya di sekolah nanti, Pak Sep. Bagus tuh Bu Kristi. Tapi yang namanya apa tentu harus kita lihat Bu Kristi. Yang namanya komitmen. Dengan siapa kira-kira Bu Kristi akan membangun komitmen di dalam melaksanakan rencana ini Bu Kristi? Komitmen itu kita meminta dukungan kepada pihak kepala sekolah, meminta izinnya untuk melakukan perubahan karakteristik sopan santun yang ada di sekolah. Dan kedua, kita juga meminta kolaborasi kepada rekan sejawat dan juga kerjasama dengan pihak orang tua wali murid, sehingga tujuan kita menciptakan sopan santun di sekolah menjadi lebih baik. Ya, bagus ini. Gitu, Pak Kalau Sep. dilihat dari unsur keterlibatan atau yang akan membantu ini dalam program Bu Kristi ini, siapa-siapa nih Bu Kristi supaya terwujudnya rencana ini Bu Kristi? Seluruh stakeholder yang ada di sekolah dan juga murid itu dapat membantu untuk mensukseskan tujuan tersebut, Pak Sep. Ya,
Terima kasih, ini suatu peluang atau kesempatan Ibu untuk Bu Kristi untuk menjalankan suatu program yang baik, niat baik, dan saya harapannya mudah-mudahan dengan doa Bu Kristi, mudah-mudahan dengan rencana yang begitu apik dan bagus akan menjadikan sebuah karakter yang hidup di sebuah sekolah Bu Kristi. Dan saya mengucapkan selamat kepada Bu Kristi, mudah-mudahan rencana ini tercapai Bu Kristi. Amin. Terima kasih Pak Sep atas motivasinya. Semoga saya bisa mengimplementasikan nanti di sekolah saya, Pak Sep. Ya, selamat bekerja Bu Kristi. Terima kasih Pak Sep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sep. Waalaikumsalam Bu Bimo. Baiklah Pak Sep. Tadi Pak Sep sudah melakukan coaching ya Pak Sep dengan Ibu Kristi. Ya, Bu. Sebelum penutupan nih Pak Sep, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak Sep. Ya, Yang Bu. pertama pertanyaannya adalah apa saja yang sudah Pak Sep lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Sep? Pada coaching tadi Bu Bimo, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu Bimo, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu Bimo. Iya, baik Pak Sep. Menurut saya sebagai pengamat tadi Pak Sep, pada proses coaching antara Pak Sep dan Bu Kristi yang saya lihat dari proses coaching tadi, Pak Sep sudah melakukan coaching dengan Bu Kristi sesuai dengan alur tirta, sudah menggali kompetensi, sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Kristi bisa menyampaikan permasalahannya dan mencari solusi dari permasalahan, dan proses coachingnya juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching nih Pak Sep. Baiklah Pak Sep, ini pertanyaan terakhir nih Pak Sep. Setelah melakukan coaching tadi Pak Sep, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan Pak Sep? Baiklah Bu Bimo, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi Bu Bimo proses alur tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu Bimo. Itu yang mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Bimo. Iya, itu ya Pak. Baiklah Pak, semoga kita dapat melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi. Demikian apa observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sijunjung. Saya, Seprianto SE dari SMK 4 Sijunjung sebagai supervisor. Saya, Kristi Derina dari SMP Negeri 21 Sijunjung sebagai coach. Saya Reni Mimo dari SDN 4 Muarotakung sebagai coach. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mencoba melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Kristi. Waalaikumsalam Pak Sep. Bagaimana kabarnya Bu Kristi? Alhamdulillah baik Pak Sep. Pak Sep apa kabar? Alhamdulillah Bu Kristi. Bu Kristi, pada hari ini Ibu Kristi akan melaksanakan coaching terhadap coachingnya. Sebelum melaksanakan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Kristi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai pada saat proses coaching nanti. Baik Bu Coach,
atau coachingnya akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apa proses coaching yang Bapak Ibu lakukan sesuai dengan alur Tirta? Bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach-nya. Coach-nya dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Kristi adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching pada hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah, Bu Kristi. Dan yang kedua pertanyaan yang akan saya tanyakan, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir, Bu Kristi, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching pada hari ini? Saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang dikemukakan nantinya, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan dari coach tersebut. Demikian dulu Bu Kristi kegiatan pra-observasinya. Silakan melanjutkan kegiatan coaching dengan coachingnya. Terima kasih Pak Sep atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum Bu Kristi. Waalaikumsalam Bu Mimo. Apa kabar Bu Mimo? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Kristi. Begini Bu Kristi, Iya Bu Mimo. dengan chat kita kemarin Bu Kristi, saya datang untuk menemui Bu Kristi hari ini, Bu Kristi. Ya Bu Mimo. Apa tujuan dari pertemuan kita hari ini Bu Mimo? Begini Bu Kristi, saya di sekolah saya perubahan sekarang yaitu tentang kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka Bu Kristi. Jadi di sini Iya Bu Mimo. saya ingin Bu Kristi di sini lebih memahami tentang penerapan kurikulum Merdeka di sekolah saya Bu Kristi. Iya. Apa ukuran keberhasilan pertemuan ini Bu Mimo? Ukuran keberhasilan yang saya harapkan di sini Bu Kristi, saya dan rekan sejawat saya di sekolah dapat memahami apa itu kurikulum Merdeka Bu Kristi dan bagaimana penerapannya di sekolah dengan baik Bu Kristi. Iya Bu Mimo. Kesempatan atau peluang apa yang Bu Mimo miliki sekarang? Kesempatan yang saya miliki sekarang Bu Kristi, saya telah mengikuti diklat baik itu di PMM, kemudian diklat-diklat online tentang materi kurikulum Merdeka Bu Kristi. Kemudian peluang yang saya miliki di sini adalah Bu Kristi dapat berbagi dengan rekan sejawat tentang apa itu kurikulum Merdeka yang akan kami terapkan di sekolah Bu Kristi. Nah, ya Bu Mimo, apa saja hambatan yang Bu Mimo apa saja dalam meraih tujuan tersebut? Ya Bu Kristi, di sini hambatan yang saya temukan untuk mencapai tujuan tersebut Bu Kristi. Karena kurikulum ini adalah kurikulum yang baru bagi saya Bu Kristi terutama dan juga bagi rekan sejawat saya di sekolah, itu adalah salah satu hambatan bagi saya dan rekan sejawat saya Bu Kristi. Kira-kira apa solusinya dari Bu Mimo?
solusi yang saya pikirkan ini Bu Kristi, dengan mengikuti diklat tadi Bu Kristi, saya akan memberikan pencerahan tentang apa itu kurikulum merdeka kepada rekan sejawat saya Bu Kristi, dan juga berbagi praktik dan mendatangkan narasumber yang lebih memahami tentang kurikulum merdeka Bu Kristi. Iya, Bu Mimo. Apa saja rencana yang akan Bu Mimo lakukan untuk mencapai tujuan Bu Mimo tersebut? Rencana yang akan saya lakukan Bu Kristi, di sini saya sudah ada komunitas belajar di sekolah saya Bu Kristi. Saya ingin berencana untuk mengaktifkannya kembali Bu Kristi dalam di sekolah saya untuk lebih memahami tentang kurikulum merdeka Bu Kristi. Iya, Bu Mimo. Apa ukuran keberhasilan dari rencana Bu Mimo tersebut? Dengan Kombel tadi Bu Kristi, saya berharap rekan saya dan rekan sejawat saya lebih memahami apa itu kurikulum merdeka, kemudian bagaimana cara penerapannya di sekolah yang baik Bu Kristi tentang kurikulum merdeka Bu Kristi. Iya, Bu Mimo. Apa komitmen Bu Mimo terhadap rencana aksi Bu Mimo tersebut? Komitmen saya dari rencana tersebut Bu Kristi, saya akan memfasilitas rekan sejawat dengan mengaktifkan kombel saya yang ada di sekolah tadi. Terus akan berbagi praktek baik sesama rekan sejawat dan juga mendatangkan narasumber Bu Kristi. Kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bu Mimo dalam menjaga komitmen Bu Mimo tersebut? Mungkin di sini Bu Kristi yang dapat membantu saya, yang pertama yaitu kepala sekolah, kemudian semua stakeholder yang ada di sekolah bisa, dan saya juga bisa mencari narasumber yang lebih memahami Bu Kristi yang dapat membantu saya di sini Bu Kristi. Iya, Bu Mimo. Assalamualaikum Bu Kristi. Waalaikumsalam, Pak Sep. Tadi Bu Kristi telah melakukan coaching terhadap Ibu Mimo. Sebelum penutupan nih Bu Kristi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Ini pasca observasi yang pertama. Yang pertama yang akan saya tanyakan ke Bu Kristi, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Kristi. Ya, Pak Sep. Pada coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menunjukkan tujuan, menanyakan tujuan, mengidentifikasi tujuan tersebut, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik Bu Kristi, menurut saya sebagai observer proses coaching antara Bu Kristi dengan Bu Mimo sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Bu Kristi juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Mimo. Sehingga Bu Kristi bisa menemukan solusi dari permasalahan dan coaching sudah dilakukan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Yang kedua pertanyaannya Bu Kristi, pertanyaan terakhir yang sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan Bu Kristi? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Pak Sep. Ya Bu Kristi, semoga kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Demikianlah observasi kita hari ini, semoga bermanfaat
bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Kabupaten Sijunjung Angkatan 10. Saya Kristi Derina dari SMP Negeri 21 Sijunjung sebagai supervisor atau pengamat. Saya Reni Mimo dari SDN 4 Marotakung sebagai coach. Saya sebagai Seprianto dari SMK 4 Sijunjung sebagai coaching. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mimo, selamat malam. Waalaikumsalam Bu Kristi, selamat malam juga Bu Kristi. Bagaimana kabarnya Bu Mimo? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Kristi. Bu Mimo, hari ini kita akan melakukan coaching terhadap coachee. Iya Bu. Sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Mimo. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai pada saat proses coaching nanti. Baik Bu, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah proses coaching yang Ibu lakukan sesuai dengan alur tirta? Bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Bu Mimo adalah, kompetensi apa yang akan Ibu Mimo kembangkan dalam coaching hari ini? Baiklah Bu Kristi, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching malam hari ini adalah yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Kristi. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bu Mimo kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Iya Bu Kristi, saya akan mengembangkan potensi yang spesifik dalam coaching nanti yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang terakhir Bu Mimo, indikator yang mana yang ingin Bu Mimo kembangkan dalam coaching kali ini? Indikator yang saya ingin temukan pada coaching saya adalah yaitu coaching saya dapat menceritakan permasalahan-permasalahan, kemudian dapat mencari solusi atas permasalahan tersebut, Bu Kristi. Demikian dulu Bu Mimo kegiatan pra-observasi kita kali ini. Silakan Bu Mimo lanjutkan kegiatan dengan coachingnya. Iya Bu Kristi, terima kasih Bu Kristi. Assalamualaikum Bu Mimo. Waalaikumsalam Pak Sep. Kemarin kan ada saya WA Bu Mimo. Bu Mimo udah baca kayaknya. Sudah Pak Sep, sudah saya baca WA dari Pak Sep. Ya begini Bu Mimo, kemarin kan saya ikut pelatihan Bu Mimo, makanya ada tujuan saya datang kemari Bu Mimo. Jadi apa ini tujuan Pak Sep datang ke sini dalam pertemuan kita hari ini Pak Sep? Tujuan saya datang ke Bu Mimo gini Bu Mimo, karena saya sudah pelatihan itu tentang kesehatan Bu Mimo, dan saya ingin menerapkan bagaimana sekolah ini menjadi sekolah sehat Bu Mimo. Itu tujuan saya ke sini Bu Mimo.
Iya Pak Sep, dari tujuan yang Pak Sep sampaikan tadi, apa ukuran keberhasilan dalam pertemuan kita kali ini Pak Sep? Yang menjadi ukuran apa Bu Mimo itu dengan semuanya rekan sejawat dan unsur-unsur yang ada di sekolah itu mampu menerapkan nanti yang namanya mewujudkan sekolah sehat Bu Mimo. Itu yang kita tercapainya Bu Mimo. Baiklah Pak Sep, dari ukuran keberhasilan yang Pak Sep sampaikan tadi, kesempatan dan peluang apa yang Pak Sep miliki saat ini Pak Sep? Karena kemarin saya apa Pak Mimo ikut pelatihan. Jadi peluang yang dapat saya lakukan untuk sekarang ini yaitu bagaimana saya mampu menerapkan nanti dengan melakukan tinjauan ulang atau mengajak atau mengayomi rekan-rekan sejawat dan unsur-unsur yang ada di sekolah untuk menerapkannya Bu Mimo. Ya, Pak Sep. Jadi kesempatan yang Pak Sep miliki tadi dan peluang-peluang yang sudah Pak Sep sampaikan tadi, apakah ada hambatan Pak Sep dalam mencapai tujuan Pak Sep tadi? Tentu yang namanya kegiatan Bu Imo atau usaha tentu ada hambatannya. Hambatan yang pertama itu bagaimana kita merubah budaya dari kebiasaan ini Bu Imo. Biasanya di sekolah itu biasanya semuanya tidak serba teratur Bu Imo. Baik itu masalah kebersihan, sampah, dan mudah-mudahan nanti dengan apanya itulah tantangan yang saya hadapi pada saat ini Bu Imo. Bagaimana nanti bisa mengajaknya Bu Imo. Baiklah Pak Sep, dari hambatan tersebut, kira-kira apa solusi yang bisa Pak Sep temukan untuk dengan hambatan tadi, apa solusi yang dapat Pak Sep temukan? Kalau solusi Bu Mimo, mungkin setiap usaha itu tentu ada solusinya. Tidak ada usaha itu yang lancar-lancar saja. Solusi yang saya temukan Bu Mimo, saya ingin mensosialisasikan Bu Mimo ke seluruh unsur-unsur yang ada di sekolah Bu Mimo. Mungkin itu bisa mencapai suatu tujuan nantinya Bu Mimo. Dari solusi yang Pak Sep temukan tadi, apa rencana Pak Sep ke depannya Pak Sep untuk mencapai tujuan tersebut? Rencana yang mungkin yang secara cepat atau apa, Bu, mau seandainya itu disetujui, ya itu mungkin akan saya lakukan pelatihan-pelatihan dan mengundang dari unsur-unsur kesehatan, Bu, Mo, untuk mengembangkan dan mensosialisasikan, karena di situ nanti akan tahu bagaimana kita merubah cara hidup sehat, Bu, Mo. Iya, baiklah Pak Sep, sangat bagus rencana Pak Sep untuk kedepannya. Apa ukuran keberhasilan rencana Pak Sep tersebut, Pak Sep? Rencana keberhasilan yang saya harapkan semua unsur atau elemen yang ada di sekolah itu yang dapat mendukung, semuanya dapat berjalan dengan sempurna. Jangankan untuk tidak jadi penghambatan. Jadi itu yang rencana atau keberhasilan. Mudah-mudahan keberhasilan itu dipicu dengan diikut sertanya seluruh unsur yang ada untuk menciptakan sekolah sehat, Bu Emo. Iya, sangat bagus sekali nih Pak Sep. Jadi apa ini komitmen Pak Sep nih terhadap rencana tersebut, Pak Sep? Komitmen yang akan terhadap rencana itu saya akan berkomitmen dengan kepala sekolah, Bu Emo. Karena tanpa dukungan kepala sekolah dan membantu dia mempromosikan menjadi sekolah sehat tidak akan terwujud, Bu Emo. Makanya mungkin unsur-unsur itulah yang membantu nanti kita berkomitmen selain dengan siswa, dengan masyarakat atau gimananya, Bu Emo. Iya, Pak Sep. Jadi di sini yang dapat membantu Pak Sep dari semua kepala sekolah dan guru dan semua stakeholder. Baiklah Pak Sep, kira-kira ini berapa keberhasilan yang Pak Sep inginkan dari tujuan itu Pak Sep? Keberhasilan yang saya ingin tujuannya yang namanya kita tentu paling tidak mendekati ke arah kesempurnaan. Tapi yang namanya hidup yang perfect itu kesempurnaan itu tidak mungkin dengan dukungan-dukungan dari setiap elemen yang ada. Karena kita harus melibatkan semua unsur yang ada di sekolah itu, Bu Mimo.
Iya, Itu Pak. yang jadi harapannya Bu Imo. Kalau kita persenkan berapa kira-kira nih Pak Sep? Ya namanya tingkat kesempurnaan itu sekitar 95% lah Bu Imo. Alhamdulillah nih Pak Sep, semangat sekali ya Pak Sep. Mudah-mudahan Pak Sep dapat melakukan semua rencana untuk mencapai tujuan yang Pak Sep harapkan hari ini ya Pak Sep. Terima kasih Bu Imo atas dukungan dan saran yang telah Ibu Imo berikan dan mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi saya untuk melaksanakan rencana ini Bu Imo. Ya, sama-sama Pak Sep. Assalamualaikum Pak Sep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Imo. Assalamualaikum Bu Mimo. Selamat Waalaikum- malam. Waalaikumsalam Bu Kristi, selamat malam juga. Bu Mimo sudah melakukan coaching tadi dengan Pak Sep. Ya Bu Kristi. Ya. Sebelum penutupan Bu Mimo, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Mimo pasca observasi yang sudah dilakukan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Mimo lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada saat proses melakukan coaching tadi, Bu Kristi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan pada coaching, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan dapat mencari solusinya, Bu Kristi. Oke, Bu Mimo, menurut saya sebagai observer, proses coaching antara Bu Mimo dengan Pak Sep itu sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Mimo juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Sep. Sehingga Pak Sep bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Yang kedua, pertanyaan terakhir saya, Bu Mimo, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan? Baik Bu Kristi, setelah melakukan coaching pada malam ini, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu Kristi. Itu ya Bu Mimo. Oke, semoga kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian dulu Bu Mimo observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.